kapal anu berapa? Kapal lagay ta. Marami na mo ka pulau pa. Ako jabot sini ay pulau Nenek Malegre, kapu sapo kanin, aku sa mangabli. Ito tanwa kay nini atu galay nini. Kegiatan nini, karena tututuman nini pulau nini, namanya Pulau Beriulau nini kan tak mau kita galay-galay di sini. Ay epat ngaku bendera, ay gambarnya, epat atu pasang. Sara 2, ay KTT 2. Tapi ay kinineget ay amuan kapsekan. Tanwa kay kami nini kegiatan ini bahwa saya tak mau kita galay nini. Galay kenen, masalah iwa, gorita, udang tak mau kita ala. Termasuk mangabli ni pa tak mamoi. Ito kawat pa. Bojoy-bojoy alle ama selengan aku atau lengan ta kanu, lewa kasali. Buat aku tur ke sedakai pulau. Sinaga, sebuah permata tersembunyi di ujung selatan Kepulauan Mentawai, memiliki potensi laut yang tak ternilai. Dikelilingi samudra biru nan luas, perairan Sinaga menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati bawah laut yang mengagumkan. Dusun Sinaga termasuk dalam wilayah Desa Sinaga, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Saya namanya Tarsan Samaloisa, Kepala Desa Sinaga, Kecamatan Pagai Selatan. Desa Sinaga ini adalah salah satu dari wilayah Kecamatan Pagai Selatan, dari 4 desa. Pekerjaan masyarakat kita secara umum adalah nelayan, dengan persentase 70% kurang lebih, kemudian 30%-nya adalah petani. Ya, secara umum aktivitas nelayan kita lah nelayan tradisional ya. Aktivitasnya adalah tangkap tradisional yang rata-rata hanya difasilitasi mesin longboat atau perahu ya, dengan alat tangkap yang sederhana, tombak, pancing, jaring, hanya itu aktivitas nelayan kita. Dan kesiaran mereka bisa melakukan penangkapan atau kegiatan di bulan Januari sampai dengan bulan Mei, dan 6, 7, 8, 9 itu sampai bisa jadi sampai bulan 10 itu cuaca badai seperti saat sekarang ini. Secara umum potensi Desa Sinaga ini darat lautnya sangat memungkinkan ya untuk dikembangkan. Tapi komoditi perikanannya ikan, ada tripang atau lebih lazim kami sampaikan di sini swallow, lalu lobster dan gurita yang sekarang ini lagi maraknya untuk di pemanfaatannya. Ya, nama saya Sutrisno Madokaho, profesi saya nelayan. Awalnya saya dari kecil, dari umur 15 tahun. Saya diajak sama abang saya pergi nyelam cari tripang, kayak lobster. Yang sering kita sekarang ini ya semuanya lah ikan. Kayak ikan, gurita sama tripang inilah, Bang. Kalau dulu ya lumayan lah penghasilannya. Saya bisa dapat 80, sekitar 70 juga bisa. Nyarinya di sini-sini aja, di muka rumah ini. Kalau sekarang Bang, tuh udah mulai kurang lah penghasilan kita. Salahnya gurita ini udah mulai apalah. Kita sekarang cari gurita bukan di kampung-kampung sini aja, di muka-muka kampung. Kita bagian sana, terus ke sana, ke pulau-pulau jauh itu. Berkaca dari pengalaman masa lalu, di mana tripang dan lobster yang sempat menjadi primadona tangkapan nelayan, kini tidak mudah lagi ditemui di perairan Sinaga. Eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan
menjadi salah satu penyebab dua komoditas perairan ini semakin sulit didapat. Tantangan yang dihadapi nelayan dan masyarakat di Dusun Sinaka pun semakin berat. Infrastruktur penunjang membuat hasil tangkapan nelayan tidak bisa maksimal. Wilayahnya yang berada di ujung selatan Kepulauan Mentawai terpisah jauh dari pusat kecamatan. Jalur laut menjadi satu-satunya akses penghubung Dusun Sinaka dengan daerah lain, sehingga menyulitkan para nelayan untuk memasarkan hasil tangkapan mereka. Para nelayan hanya mengandalkan pengepul saja untuk dapat menjual hasil tangkapan mereka setiap hari. Kalau hasil lautan yang banyak sekarang yang ditampung Pak gurita. Gurita dengan ikan. Ya kalau yang kecilnya itu Pak, kadang-kadang kita kan menjual juga sama yang pembeli sama kita kan. Dia bilang juga sama kita, kalau ukuran-ukuran 3 on, 03, 02 tidak boleh ambil. Sebab masalahnya biar dia besar dulu untuk kita juga kalau udah besar dia. Yang besarnya kita terima sekarang Pak, sebab ada peraturan dari desa ini, ukuran-ukuran 05. 05 sampai kiloan. Ya, yang kita kendalanya yang pengumpul di sini Pak, cuman pendinginnya es aja. Es, kadang-kadang kita kalau ada es, tantangannya badai. Badai dengan goloro besar kan orang kampung ini nggak bisa mencari ya menyelamnya. Bisa. Paling banyak yang nganggur kayak gini kan. Kayak gini banyak yang nganggur. Tak ingin bernasib sama dengan dua komoditas sebelumnya, perangkat desa Sinaka berinisiatif untuk mencari solusi agar gurita tidak berujung sama seperti lobster, apalagi teripang. Ya, kita dengan masyarakat duduk bareng lah ya, duduk bareng, diskusi dulu, musyawarah kecil-kecil. Ini kalau seperti ini, ya intinya seperti itu. Kita musyawarah membahas bagaimana berkelanjutan komoditi ini ada terus lah di wilayah kita. Akhirnya dengan musyawarah di desa, waktu itu juga ada pendampingan daripada kawan-kawan YCMM. Ya, mereka usulkan, bagusnya ya kita coba rancang peraturan desanya dulu, baru kita melakukan aksi-aksi atau tindakan pelestariannya. Dan akhirnya pada tahun ini resmi disahkan dan kita sudah sampaikan di tingkat kabupaten dan sudah kita undangkan perdes ini. Nah, itulah mungkin harapan kita dengan keluarnya peraturan desa itu bisa sedikit mengatur tata laksana pemanfaatan penangkapan tradisional kita di dalam lingkungan Teluk Sinaka ini. Dalam pembahasan awal saja penyusunan perdes kita sudah pro kontra dengan pendapat masing-masing atau dengan argumen masing-masing. Tapi ya namanya musyawarah tetap kita ambil mufakat dan selanjutnya setelah menjadi perdes dan pada saat kita melakukan eksekusi ini juga sengit ada yang punya kepentingan masing-masing lah. Akhirnya, semua pihak sepakat untuk menetapkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 tentang tata kelola wilayah perairan tradisional berkelanjutan. Peraturan yang disepakati untuk menutup salah satu wilayah perairan di Desa Sinaka dari aktivitas nelayan. Kesepakatan ini disebut jeda tangkap. Jeda tangkap merupakan program menutup sementara perairan dari berbagai aktivitas tangkap nelayan dengan tenggat waktu yang ditentukan. Jeda tangkap ini digagas untuk memberi kesempatan bagi ekosistem di perairan tersebut dapat berkembang tanpa adanya gangguan dari aktivitas nelayan. Kebijakan ini diinisiasi oleh masyarakat
pemerintah desa dengan pendampingan dari Yayasan Citra Mandiri Mentawai dan penyuluh perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pulau Beriulau merupakan satu dari 34 titik wilayah tangkap nelayan di perairan Desa Sinaka. Wilayah ini dipilih karena menjadi salah satu titik yang paling sering menjadi tujuan utama para nelayan mencari gurita. Untuk memastikan wilayah yang ditutup tidak terjadi aktivitas tangkap dari para nelayan, dibentuklah satuan pengamanan yang diberi nama Si Jago Kuat. Nama saya Holmestio Samaloisa, saya Ketua Si Jago Kuat Pokmas Desa Sinaka. Si Jago Kuat ini kalau lebih dikenal dalam bahasa Indonesianya pengawas laut lah. Kemudian Si Jago Kuat ini melakukan banyak kegiatan dalam hal pengawasan. Awalnya memang sesuai kebutuhan karena memang beberapa tahun yang lalu bahwasanya banyak kegiatan-kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, kemudian kapal-kapal liar yang justru membuat suatu ketidakseimbangan biota laut. Daripada itu, Si Jago Kuat ini bisa terbentuk sampai sekarang. Jadi kegiatan selama ini hanya melakukan patroli pengawasan di wilayah lokasi yang ditutup sementara. Tahapan awal dalam hal melakukan penjagaan mungkin hanya sekedar sosialisasi kepada masyarakat setempat. Kemudian kalau memang ada kapal-kapal yang datang, kita hanya melakukan sekedar sosialisasi. Kendala kita jujur mungkin serba kekurangan, Pak. Kami itu tidak ada alat penunjang semacam transportasi, kemudian kekurangan kita juga dalam hal patroli itu fasilitas-fasilitas yang tidak memadai, apalagi ke depan mungkin menurut kami suatu saat nanti kita akan berhadapan kepada kapal-kapal yang mungkin kapasitasnya lebih rendah dibanding fasilitas kita, mungkin di situ kita akan kewalahan masalah fasilitas. Sempat terjadi pro dan kontra di masyarakat karena peraturan desa ini. Namun seluruh masyarakat terutama nelayan telah berkomitmen untuk menjalankan peraturan desa ini. Sebenarnya saya dulu nggak setuju-setuju aja, tapi setelah saya lihat gimana caranya saya minta pendapat dari Cep ini. Bagus kalau buat saya. Setelah melalui 2 bulan penutupan, tanggal 26 Agustus 2023 menjadi masa perdana perairan Pulau Beriulau kembali dibuka. Dan menjaga potensi perikanan kita di desa. Menandai wilayah tangkap ini kembali dibuka, para perwakilan nelayan mulai melakukan aktivitas penangkapan gurita.
Salah satu inisiator tercetusnya peraturan desa tentang penetapan wilayah jedah tangkap adalah organisasi Yayasan Cita Mandiri Mentawai. Organisasi nirlaba ini memang fokus untuk melakukan kegiatan dan pendampingan bagi masyarakat di Kepulauan Mentawai. Saya Yu Afriza, biasa dipanggil Ocha. Saya bekerja di Yayasan Citra Mandiri Mentawai. Itu adalah NGO yang berada di Mentawai, dan kita bekerja fokus kepada penguatan hak-hak masyarakat adat dan pelestarian lingkungan. Nah, sekarang kita juga ada kegiatan untuk tata kelola perikanan berkelanjutan yang berbasis masyarakat di Desa Sinaka, Pulau Pagai Selatan. Desa Sinaka adalah desa yang punya pantai terpanjang ya di Mentawai, itu 200 kilo gitu, dengan pulau-pulau kecil yang ada sekitar 20-an gitu. Jadi mereka sangat kaya dengan ikan, teripang, kemudian lobster dan sekarang gurita gitu. Tapi kemudian potensi itu belum optimal tergarap gitu untuk kesejahteraan masyarakatnya gitu ya. Jadi kemudian kita melihat bahwa misalnya Desa Sinaka ini masih sulit akses, masih minim fasilitas gitu. Sementara mereka secara sumber daya perikanan atau kelautan itu sangat kaya sekali gitu. Jadi kita datang sini untuk melakukan penguatan-penguatan kepada masyarakat pesisir di sini. Nah, di perikanan ini kita sebenarnya program kita adalah bagaimana kita bikin kegiatan-kegiatan, kita awali dengan pendataan, Mas. Jadi kita pendekatannya dengan pendataan. Nah, kenapa gurita? Karena sekarang memang hasil tangkap yang potensial di sini adalah gurita gitu. Jadi kami itu melakukan pendataan ya, hasil tangkap sekitar 70 nelayan di 2 dusun dampingan, itu ada Korit Buah dan dusun Sinaka. Itu rata-rata 1 bulan itu 1 sampai 3 ton keluar ya kalau dalam musim baik itu. Bahkan di Maret 2023 kemarin itu sampai 5 ton gitu. Jadi kita mulai dengan pendataan. Kemudian dari hasil pendataan itu kita bisa melihat dinamika perikanannya. Misalnya ada kalender musim di situ, misalnya bulan-bulan apa aja yang hasilnya tinggi, bulan apa yang hasilnya rendah. Kemudian kita bisa melihat di daerah atau di lokasi tangkapnya, fishing groundnya di mana saja gitu ya. Dan kemudian kita juga dari data itu kita bisa melihat berapa ukuran gurita yang mereka tangkap. Apakah ada yang kecil gitu kan, ataukah ukurannya yang besar gitu. Dan terungkap juga dari data kita bahwa ternyata masih ada yang menangkap di ukuran di bawah 0,3 begitu. Kemudian kita juga bisa melihat nih sebarannya, gurita yang kecil di pulau mana, gurita yang besar di pulau mana. Nah, dari data itu sebenarnya kemudian secara berkala kami melakukan umpan balik kepada masyarakat. Kita mendiskusikan data itu untuk kemudian kita menemukan solusi apa yang bisa kita lakukan untuk mengelola wilayah perikanan kita ini. Misalnya ternyata gurita di sini masih kecil-kecil. Bagaimana supaya kita bisa menangkap dengan hasil yang besar? Kita tutup yuk gitu. Jadi memang ini kita inisiatif untuk mengelola ini memang muncul dari bawah gitu, dari nelayan kita gitu, Mas. Ya, jadi penutupan sementara ini merupakan memang salah satu program atau kegiatan kita untuk mendorong bagaimana kemudian wilayah-wilayah atau fishing ground tadi itu punya kesempatan untuk bisa memulihkan ya kondisinya, kemudian bagaimana kemudian biota-biota yang ada di situ juga punya kesempatan untuk berkembang begitu. Tantangan yang paling berat sih kalau saya ya ada akses gitu. Ini kan sangat jauh. Jadi Desa Sinaka itu adalah desa paling ujung di Pagai Selatan gitu. Dan itu yang dusun yang dampingan kami yang 2 ini itu tidak punya jalan darat, tidak punya akses darat. Jadi kita harus akses laut gitu. Jadi pertama itu sulit gitu, apalagi kalau lagi badai, kemudian tidak ada jaringan telepon atau internet gitu, jadi kita komunikasi sulit. Inisiasi penetapan kawasan jeda tangkap masyarakat Desa Sinaka sejalan dengan program Blue Economy Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Melalui kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan dan penetapan zona konservasi. Ya, sebenarnya yang dicanangkan oleh Pak Menteri Trenggono tentang penangkapan perikanan berkelanjutan itu visinya adalah menjaga sumber daya ikan kita bisa tetap tersedia hingga anak cucu kita nantinya, yang tidak kita habiskan hanya untuk masa sekarang. Nah, visi ini coba rampingkan lagi dengan konsep ekonomi biru. Ekonomi biru itu adalah di mana pengelolaan penangkapan perikanan baik itu di laut atau di darat
itu harus mengedepankan 3 aspek, yaitu aspek ekologinya, aspek sosialnya, dan ekonominya. Kalau kita baca atau kita melihat langsung yang dilakukan di Desa Sinaka, itu sebenarnya sama dengan yang diinginkan oleh Pak Menteri Trenggono dalam mengelola sumber daya perikanan. Kita mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, terutama masyarakat di kawasan pesisir yang peduli dengan lingkungannya. Kita bersinergi, kita apresiasi, dan kita harapkan masyarakat untuk kesehatan laut itu sekecil apapun Anda berkontribusi, sekecil apapun. Penghidupan yang layak dengan menjadikan laut sebagai tumpuan sumber mata pencarian menjadi harapan utama para nelayan Desa Sinaka. Selain itu, mereka berharap wilayahnya juga mendapat perhatian dari pemerintah, terutama dalam pembangunan infrastruktur yang memadai guna menunjang aktivitas masyarakat, khususnya para nelayan. Sebenarnya masyarakat saya di sini tidak banyak berharap yang muluk-muluk ya. Mereka hanya berharap ketersediaan es yang memudahkan mereka mengawetkan hasil tangkapan mereka itu. Sehingga kalau terjadi badai atau apa, mereka masih bisa bertahan menjelang dijual. Kalau sekarang ini kalau banyak mereka tangkap lalu esnya kurang, dan ini sangat merugikan nelayan. Kemudian fasilitas pendukung atau pelatihan-pelatihan yang penangkapan ramah lingkungan itu tadi dari dinas terkait, kita berharap seperti itu. Kalau dapat pabrik es lah di sini, Bang. Pabrik es yang pertama, yang kedua penyuluh-penyuluh yang dari luar, yang ketiga sinyal. Ya, ada juga kita sampaikan sama pemerintah itu, Pak. Kalau bisa, seandainya Bapak mau maju nelayan dari kampung ini, kasihlah kita Pak, atau pabrik, kita mohon pabrik apa kan untuk pendingin ikan ini, Pak, ya, pendingin ikan ini. Kalau ada pabrik es, hidup juga masyarakat, Pak. Harapan kita berharap kepada pihak pemerintah untuk memperhatikan kita, mendukung kita dalam hal melakukan patroli ini. Mewujudkan program perikanan berkelanjutan berarti menjaga kondisi perairan laut dari kerusakan fisik yang diakibatkan kegiatan penangkapan berlebihan dan tidak ramah lingkungan. Penetapan wilayah jeda tangkap di desa menjadi satu langkah nyata bahwa program perikanan berkelanjutan adalah tanggung jawab kita semua untuk memastikan sumber daya perikanan tetap lestari dan dapat dinikmati oleh kita saat ini dan generasi mendatang. Mungku tombo si goiso, si bunga nangka dengan laut, sarale nia kasia. Tobo menda tobo mentawai, oi tobo mentawai, lagai si maeru, rep deble eke, kapue panganku, oi tobo mentawai, lagai si maeru, ngena ake aku, kutoili kapue panganku, tobo mentawai, lagai si maeru, rep deble eke, kapue pangan